Oke kawan, masih dalam podcast saya, masih menyampaikan keluh kesah saya dan permasalahan saya berkaitan dengan aksi brutal, arogan, anarkisme dan perampasan, penculikan, penguasaan serta penahanan atas anak-anak dan istri saya yang berlangsung lebih dari 13 tahun. Ya sudah 13 tahun berjalan Anda menahan anak dan istri saya, saudara-saudara. Entah bagaimana caranya, itu hanya mutatis mutandis dan upaya pembunuhan karakter yang dilakukan oleh para pihak, terutama oleh para polisi ini tadi, oknum anggota polisi yang menculik dan membawa kabur atas anak dan istri saya. Anak istri saya disuruh untuk beragama seperti itu, melakukan genosid, melakukan cerita bohong yang menyampaikan kalau anak-anak dan istri saya ditelantarkan dan lain sebagainya. Itu adalah semua adalah kebohongan yang sangat di atas kebohongan. Saya mendidik, menyekolahkan anak-anak istri saya membesarkan anak-anak saya dengan tenaga saya, dan saya menunggu dengan sangat sabar keadaan-keadaan tertentu yang memungkinkan para pihak juga menginsafi atas kesalahannya, karena ya gangguan setan itu nyata, yaitu yang dimana istri saya tergiur oleh rayuan, ya, hipnotis, bujuk rayu setan, bujuk rayu daripada bujuk rayu oknum anggota polisi tersebut. Akhirnya dua-duanya merancang sebuah rekayasa untuk kabur dari rumah atau pergi dari rumah dengan cara penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, premanisme, dan kriminalisasi yang justru dilakukan oleh saudara Bribka Bambang Permati. Jadi pertanggungjawabannya ini tidak satu. Pertama adalah pertanggungjawaban oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati yang membuat istri saya kabur dari rumah dan memfasilitasi semua kejahatan dan pasang badan. Tapi ternyata tidak itu saja. Setelah sampai di rumah, saya mengalami teror, intimidasi, dan premanisme yang dilakukan oleh kroni-kroninya atau teman-teman dekatnya, dan saya juga digenosid atau dibunuh secara karakter sehingga saya tidak bisa bekerja sebagaimana biasa. Dan sejak itu saya melakukan perjalanan atau safar atau thoriqus safar atau perjalanan, melanjutkan perjalanan dalam pencarian identitas saya harus kemana, saya harus bagaimana. Karena ada gangguan seperti itu, saya tidak mampu untuk menangani atau menjelaskan itu semacam gangguan apa sehingga kok banyak orang yang nyeletuk atau menyampaikan saya ini orang yang stres atau dianggap menderita gangguan pikiran atau ingatan dan perlu perawatan dan sebagainya. Tapi tidak apa-apa, semua saya terima dengan ikhlas. Saya lalu berpetualang, saya berpetualang, saya mengunjungi makam-makam wali, saya berkunjung ke teman-teman asatid, teman kiai-kiai desa, orang-orang tua, ketua adat, minta saran, minta adem-adem, minta petunjuk gimana saya harus menghadapi kehidupan yang serba rumit ini, apalagi dengan perjuangan-perjuangan yang telah kita lakukan itu tidak dianggap sama orang. Ya udah, itu hanya bagian dari perjalanan. Tapi saya sudah melakukan hal ini, perjalanan ini 20 tahun, bahkan 23 tahun berjalan. Silakan itu menjadi catatan kalau saya tidak berhenti di dalam memohon kepada Tuhan
cita-cita saya, keinginan saya, bahkan dalam perjalanan saya juga tetap berdoa. Mudah-mudahan saya ditemukan jalan yang baik. Ya, mudah-mudahan saya minta dipertemukan, ketemu dengan orang-orang yang baik dan sayang pada saya, dan dapat bercerita atau menceritakan bahwa di setiap langkah bismillah, di setiap langkah berhenti alhamdulillah, itu ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi tidak ada satu gading pun yang retak tidak ada manfaatnya. Semua itu akan dipakai oleh Allah dengan jalan atau kehidupan masing-masing. Mungkin saya ditunjuk oleh Allah untuk melakukan adegan yang bagian seperti ini, maka saya tidak bisa menolak dan hanya tinggal menjalankan peran saja. Itu yang bisa saya ceritakan dalam sepenggal cerita catatan perjalanan saya hampir 23 tahun ini, belakangan ini. Besar harapan saya mohon keinsafan, pemahaman, dan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata tertentu. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.